warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Afriel Putri Antik, NIM 052. Saya mewawancarai seorang remaja yang beranjak dewasa berusia 18 tahun. Kebetulan ia adalah sepupu saya, yang dimana ia adalah seorang anak korban perceraian kedua orang tuanya. Saya dalam wawancara ini mengajukan beberapa pertanyaan kepada subjek saya tersebut. Langsung saja kita ke pertanyaan yang pertama, yaitu apakah perceraian kedua orang tuanya itu terjadi dengan persetujuannya. Lalu ia menjawab bahwa iya, dia setuju dengan perceraian itu dan orang tuanya juga meminta persetujuannya karena subjek saya itu setuju karena ia tidak mau melihat ibunya menderita lebih lama lagi. Lalu saya mengajukan pertanyaan kedua, yaitu apakah kamu bahagia dengan keputusan kedua orang tuamu untuk bercerai? Lalu ia menjawab tentu tidak. Siapa yang akan bahagia atau siapa yang mau melihat kedua orang tuanya bercerai? Terlebih adik dan saya juga memerlukan sosok ayah. Lalu saya juga mengajukan pertanyaan yang ketiga, yaitu apa yang membuat kamu masih bertahan dengan kondisi ibumu setelah perceraian? Lalu ia menjawab, saya bertahan karena ibu dan adik saya. Terlebih saya adalah anak sulung yang diharapkan oleh ibu saya. Jadi dia karena anak sulung, dia merasa dia tetap harus bertahan dengan ibunya karena nanti dia akan membalas ibunya. Lalu selanjutnya saya memberikan pertanyaan yang keempat. Dan pertanyaan yang terakhir, apakah kamu bahagia dengan kehidupanmu yang sekarang walaupun tanpa adanya sosok ayah? Jika iya, tolong berikan alasannya. Lalu ia menjawab, saya bahagia, sangat bahagia, walaupun tanpa sosok ayah sekalipun. Ibu saya selalu mengusahakan apapun untuk saya dan adik saya walaupun kami terbatas akan ekonomi. Ibu saya membuat saya bahagia dengan caranya sendiri walaupun terkadang tanpa uang sekalipun. Ibu saya tidak hanya seorang ibu, tapi juga seorang ayah bagi kehidupan saya dan juga adik saya. Keterkaitan problem tersebut dengan materi yang telah diajarkan adalah tentang happiness, dimana dalam psikologi positif, happiness sendiri yaitu kondisi mental dan emosional yang positif yang mencakup pengalaman positif, keseimbangan positif, kualitas hidup, dan tujuan dan makna hidup yang positif. Dalam kasus tersebut, subjek merasa bahagia dengan kehidupannya karena ia mengalami pengalaman positif, di mana ibunya walaupun tanpa sosok suami atau tanpa peran suami, ia mampu membuat anak-anaknya merasa terpenuhi kebutuhannya dan selalu menomorsatukan anak-anaknya, sehingga anak-anaknya memiliki pengalaman positif yang baik. Selain itu, subjek juga memiliki keseimbangan emosi yang baik, di mana ia tidak egois atau keras kepala mengenai keputusan kedua orang tuanya untuk bercerai. Ia memandang dua sisi yang berbeda dalam kasus tersebut, jadi memandang dari sisi ayah dan juga sisi ibunya. Lalu, subjek juga mendapat kualitas atau kepuasan hidup yang positif, yang dimana ia menganggap tanpa peran ayah sekalipun ia sudah merasa cukup dengan segala perjuangan yang dilakukan ibunya. Lalu, subjek juga merasa sebagai anak sulung, sebagai anak sulung, ia merasa cukup dengan segala perjuangan yang dilakukan oleh ibunya. Lalu subjek juga merasa sebagai anak sulung ia memiliki tujuan serta makna hidup, yaitu untuk membahagiakan keluarganya, terutama membalas budi pada ibunya walau tidak diminta. Dalam kasus tersebut dapat dianalisis menggunakan teori kebahagiaan dualistik, yang dimana pengalaman negatif, mendapat kebahagiaan sebagai hasil dari pengalaman positif dan pengalaman negatif. Pengalaman negatifnya yaitu tentang perceraian kedua orang tuanya, sedangkan pengalaman positifnya yaitu di mana ia mendapatkan segala kepuasan hidup, kualitas hidup yang diberikan oleh ibunya dan dibahagiakan bagaimanapun caranya, dengan cara apapun walaupun tanpa uang sekalipun, oleh ibunya. Begitu saja pemaparan wawancara, hasil narasi wawancara, dan juga keterkaitannya dengan materi yang telah diajarkan pada psikologi positif. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.